Shalom teman-teman Permata. Hari ini aku akan membacakan untuk bahan PA Permata periode tanggal 28 Juli sampai 3 Agustus 2024 yang diambil dari Nats Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Yesus mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Tema yang diangkat bagi kita di dalam minggu ini, teologi ibadah GBKP, agar Permata GBKP mampu memahami makna ibadah berdasarkan nas, mampu memahami teologi ibadah GBKP. Dalam konvensi GBKP mengenai ibadah, disebutkan bahwa ibadah adalah ungkapan rasa syukur orang Kristen yang diselamatkan oleh Allah yang dinampakkan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan dalam kehidupannya. Ibadah merupakan panggilan untuk memuliakan Allah melalui segala sesuatu yang diberikan Allah dalam hidup orang Kristen, baik pengetahuan, bakat, atau talenta dan harta milik. Ibadah dari awal hingga akhir adalah satu kesatuan utuh. Melalui Yesaya 6 ayat 1-8, kita akan melihat bagaimana unsur-unsur ibadah yang akan menolong kita semakin memahami makna ibadah. Penggalian pesan Tuhan ala BGA akan menolong kita mendapatkan pesan Tuhan berdasarkan konteks hidup kita, yang akhirnya melahirkan respon yang membawa kita semakin mencintai Tuhan dalam ibadah di gereja kita. Yesaya adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan dalam keadaan yang tidak kudus, namun dikuduskan oleh Tuhan. Panggilan terhadap Yesaya bukanlah panggilan sembarangan, namun terlebih dahulu melewati proses yang Tuhan kerjakan. Pemanggilan Yesaya ini menjadi sebuah pelajaran bahwa perjumpaan dengan Tuhanlah yang menjadi dasar pelayanan. Yesaya dipanggil pada tahun matinya Raja Uzia, seorang raja yang memerintah sangat lama, lebih dari 50 tahun. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Yehuda menjadi sangat maju dalam banyak hal. Namun, kematiannya menjadi awal dari krisis yang akan terjadi. Pada situasi inilah Yesaya mendapatkan penglihatan bahwa Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Di tengah krisis yang akan atau sedang terjadi, ternyata Tuhan memperlihatkan diri. Beberapa proses perjumpaan Yesaya dengan Allah dalam teks ini dapat kita lihat dalam beberapa hal. Yang pertama, Allah hadir dengan kuasa kekudusannya. Kehadiran Allah terlihat dalam kuasanya, duduk di atas tahta, dan para serafim yang berseru-seru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yang kedua, Yesaya tersungkur dan mengaku keberdosaan dan ketidaklayakannya. Yesaya mengaku keberdosaannya di hadapan Allah dengan mengatakan, celakalah aku binasa,
Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun, mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yang ketiga, Allah mengampuni dosa Yesaya. Allah tidak menghukum Yesaya, tapi mengampuni dosanya. Ketika Yesaya mengaku sebagai najis bibir, maka serafi menyentuh mulutnya dengan bara dan mentahirkannya. Yang keempat, Allah berbicara kepada Yesaya, dan Yesaya merespon Allah dengan memberikan dirinya. Setelah mengampuni, Allah memberikan misi melalui firman-Nya dengan perkataan, "Siapakah yang kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Yesaya dengan sikap beresponnya dengan berkata, "Ini aku, utuslah aku." Dalam perjumpaannya dengan Allah, Yesaya berubah. Dari yang tadinya berdosa, kini dibenarkan. Dari tadinya takut bertemu dengan Allah, kini siap melakukan misi. Perjumpaan Yesaya dengan Allah ini pula lah yang menjadi gambaran dalam unsur ibadah. Perjumpaan dengan Allah pasti akan membuat hidup kita berubah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita ingin menyembah. Dalam tradisi gereja kita, GBKP, kita memiliki urutan liturgi yang kita pakai dalam ibadah. Dalam urutan liturgi tersebut, kita dipertemukan dengan Allah yang menuntun kita semakin berbuah. Adapun unsur-unsur ibadah kita di GBKP adalah sebagai berikut. Votum Salam Invocatio membawa kita melihat betapa mulianya Allah dan besarnya rencana Allah dalam hidup kita. Pengakuan dosa, melihat betapa mulianya Allah, kita mengaku betapa kita penuh dosa dan lemah sehingga kita datang berserah. Pengampunan dosa menuntun kita merasakan betapa pengasih dan pengampunnya Allah kita yang memberikan janji dan tuntunannya sehingga kita tahu betapa berharganya hidup kita. Khotbah, setelah diampuni, maka terjadilah rekonsiliasi yang berbuahkan komunikasi. Allah berfirman kepada kita melalui firman-Nya yang memberi pelajaran, perintah untuk kita lakukan dalam hidup kita, peringatan atau teguran akan kesalahan kita, penguatan atau janjinya kepada kita, atau juga dalam bentuk teladan dari perbuatan baik yang ada di teks renungan kita. Pengakuan iman, persembahan, dan tekad adalah bentuk respon kita terhadap firman Allah yang telah kita dengar. Pengutusan dan berkat, setiap orang yang merespon firman-Nya tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendirian. Tuhan akan memberikan tuntunan melalui pengutusan sehingga kita tahu ke arah mana harus berjalan. Tidak sekedar pengutusan, tetapi Tuhan juga memberikan berkat-Nya sebagai jaminan bahwa Tuhan senantiasa memberikan penyertaan. Dalam masa muda, ada kecenderungan untuk mencari gereja yang menawarkan metode ibadah yang menyenangkan bagi permata GBKP, yang ibadahnya dikemas begitu kreatif dari sisi musik, lagu, pencahayaan, dan lain-lain yang sangat menarik. Hal itu tidaklah salah dan memang kita harus terus berjuang mengemas ibadah yang kreatif yang dapat menyentuh hati kita sehingga benar-benar merasakan kehadiran Allah di sana. Artinya, jika selama ini ibadah di GBKP belum terasa menyentuh hati, jangan pergi. Namun, berikan diri untuk memperbaikinya dengan potensi permata GBKP yang sudah Allah beri. Dan yang perlu diingat bahwa ibadah yang benar tidak sekedar memuaskan hati saat datang beribadah. Tapi, apakah ketika kita pulang, hidup kita berubah dan iman kita berubah? Marilah kita merasakan kehadiran Tuhan di setiap ibadah yang kita lakukan. Berikanlah kemuliaan bagi Allah yang layak disembah, bukan diambil alih oleh kita sang penyembah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.